ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Pada kesempatan ini kita akan membaca, sengaja saya full suara dan saya tampilkan tulisan dari Mbah Tojin. Karya buku Mbah Tojin yang berjudul tentang hadis 49 dan Kutubus Sittah. Ini menarik kita bahas karena ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bahwasannya Sang Imam Nur Hasan Al-Ubaid Lubis katanya hafal dan menguasai 49 hadis dan Kutubus Sittah. Korelasinya bagaimana? Kita baca di halaman 25. Tentang hadis 49 dan Kutubus Sittah. Abah Nur Hasan itu yang beliau pahami mangkul di Mekah itu hadis 49. Beliau pelajari. Dan beliau mengatakan kepada muridnya waktu itu, termasuk Mbah Tojin ya berarti, para saudara jamaah, jika hadis 49 saya ajarkan kepada kalian itu semua, artinya nggak gaduk itu nggak sampai, atau nggak sampai pikiranmu dan habis umurmu. Kemudian 49 hadis itu dikaji mengerucut menjadi Kutubus Sittah. Lah Kutubus Sittah itu sendiri kan diakui oleh dunia. Lah Kutubus Sittah ini dikaji, dideplok, diperes. Hasilnya adalah 5 bab dan ilmu mangkul paham isnad mutasil, teori dan praktek. Inilah hasil dari Kutubus Sittah. Terus dikerjakan dengan 5 perkara itu. Jadi jalannya surga itu adalah dalamnya Ini hasil dari Kutubus Sittah terus dikerjakan dengan 5 perkara itu. Jadi jalannya surga itu adalah ilmu mangkul. Lihat, jalannya itu ilmu mangkul, bukan kalimat thayyibah la ilaha illallah ya, tapi ilmu mangkul dan 5 perkara itu. Itulah intisari dari 49 hadis yang di dalamnya ada Kutubus Sittah. Sedangkan Kutubus Sittah hasil intisarinya 5 bab dan ilmu mangkul itu. Dan Kutubus Sittah sendiri berasnya beliau menganalogikan sebagai sebuah bahan makanan pokok. Berasnya atau intisarinya di Kutubus Sittah pun masih ada berambut. Artinya masih ada perselisihan oleh Abah Nur Hasan. Kemudian digambarkan lagi Kutubus Sittah itu seperti padi. Gila belajar kawan dia nggak tahu tentang ulumul hadis ya. Sayang sekali tidak belajar mustalahul hadis, jadi ngawur seperti ini. Kutubus Sittah itu dideplok
ditumbuk, diperes, mengerucut lagi menjadi ilmu mangkul, paham, isnad dan mutasil. Teori praktek sak dalilnya dan 5 perkara. Dalilnya di dalam hadis. Lah 5 bab ini makna artinya, terjemahan maksud dan tujuan dari 5 perkara itu. Jadi kesimpulannya kutubus sittah itu adalah apabila dikaji mengerucut menjadi ilmu mangkul, paham isnad mutasil, teori praktek dan 5 bab. Itu sudah intisarinya dari hadis 49 hadis dan kutubus sittah. Ini sebenarnya mau bilang bahwa bahwasanya 5 bab itu ada intisari dari 49 hadis, tapi bulat aja bahasanya. Ya, bulat aja bahasanya. Dan seperti itu. Adapun kutubus sittah dideplok dan diperes, ada menir beras yang sudah patah-patah dan katul atau bekatul kulit, artinya kulit arinya beras. Menir itu hadis yang hasan loh. Ini loh seperti ini gitu. Itu istilah dari mana ya? Ini kan ngawur loh. Coba kawan-kawanku Islam Jamaah saat menyimak ini, isin enggak? Aku isin nih jadi moco tapi ikut tak woco ya. Sedangkan katul itu hadis yang dhaif, lemah, seperti contohnya sholat hifdzi. Menir dan katul tadi dikerjakan atau diamalkan selagi tidak merusak dan tidak bertentangan dengan yang wajib. Ya monggo dikerjakan dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak dosa. Abah Nur Hasan menerangkan seperti itu, katanya loh ya. Namun saya nggak tahu juga apakah cuman kepada Mbah Tojin atau yang lainnya juga seperti itu. Kenyataannya Mbah Tojin di kalangan ulama 100 sendiri juga tidak dikehendaki. Di kalangan ulama-ulama sepuh juga tidak dikehendaki. Berarti kan dia tunggal, artinya tunggal sendiri berarti ya. Abah Nur Hasan menerangkan seperti itu. Lah adapun yang sisanya 49 hadis tadi diambil satu lagi yaitu muwatta. Tadinya sisanya 43, berarti 49 dikurangi 7 sama dengan 42. Angka 7 maksudnya kutubus sittah dan muwatta. Kutubus sittah banyak yang merujuk dari muwatta tadi. Lah tinggal 42. Namanya kulit. Nah, 42 namanya kulit atau sekam. Kalau istilah di padi namanya berambut. Sekam atau berambut itu apabila ditumbuk karena isi-isinya perdebatan khilafiyah, usulan ijtihad ulama dan sebagainya, itu semua jika ditumbuk hasilnya dedek, nggak ada menirnya dan nggak ada katulnya. Artinya tidak bermanfaat gitu aja lah. Nggak ada menirnya, nggak ada katulnya, jadi nggak bisa dimanfaatkan. Jadi 42 itu ditinggal. Itu menurut teori karangan Mbah Tojin. Abah Nur Hasan mengatakan, Lur, kalau ini adalah kalau ini dalilnya ini, kalau ini dalilnya ini. Lah kalau ini dalilnya akal, namanya keterangan dari atas sampai kata dedak. Karena yang nggak bisa terima kan akalmu, nggak gaduk, nggak sampai pikiranmu, bukan keimananmu. Dalil akal, lagi mubeng menaiki. Dalil akal hilangnya sejak zaman Cak Naryo pada masa keamilan Pak Thohir, karena waktu itu beliau mengganti dengan istilah cantolani. Inilah dalil-dalilnya akal. Raddun haq wa ghamtun nas, artinya menolak barang hak dan meremehkan manusia. Jika dimaknai atau arti mangkul, yen awakmu ngremehne menungso, barang hak ora bakal teko ning awakmu. Jika kalian meremehkan manusia, barang haknya enggak bakal sampai kepada kalian. Ini adalah dalilnya orang yang punya sifat sombong. Dalil akal, Abah Nur Hasan mencontohkan. Ada orang tua menebang bambu. Begitu bambu dipotong, bangkotnya, pangkal bambu bagian paling bawah dan sudah putus, ternyata ranting-ranting
yang di atas pada kecantol dengan ranting bambu yang lainnya. Lantas dipanjatlah bambu itu dan dibabati ranting-ranting yang di atas. Kalau seperti itu kan susah. Terus datanglah cucunya membawa air minum yang wadahnya dari kendil. Wadahnya dari kendil. Mana tadi? Membawa air minum yang wadahnya dari kendil itu, ia berkata, cucunya, Mbah, bapak saya nebang bambu, pangkalnya dibatek atau ditarik. Berhubung itu anak kecil, orang tua itu ngomong begini, bapakmu itu susah, nggak mau kerja, cari yang enak sendiri. Karena merasa dibentak, cucunya itu lari pergi setelah dirasa lelah, terus dia minum air kendi itu tadi. Sambil dilihat-lihat bambu itu, dia bergumam, apa iya ya, seperti yang diomongkan cucu saya tadi ya. Lantas orang tua itu mempraktekkan dengan cara dibatek, ditarik, seret, ternyata gampang menariknya. Gambaran kisah ini sederhana, tapi ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan orang-orang jamaah. Loh, koyong ini loh. Coba. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini kan sangat sangat membingungkan ya. Bagi kita sangat membingungkan, sangat lucu. Nggak mutu, sangat lucu, tapi ini dijadikan dasar. Jadi cerita-cerita seperti ini dijadikan dasar oleh kawan-kawan Islam jamaah. Orang-orang jamaah sehingga ilmu mangkul yang harusnya mereka mudah pahami ternyata berbalik, justru mereka sulit memahaminya, bahkan cenderung menentang karena sifat sombong tadi. Mereka yang mengatakan punya hadis 2 kontainer itu isinya semua sekam, berambut. Jadi mantan yang dituduh menyombongkan punya hadis 2 kontainer itu dituduh bahwa isinya adalah sekam berambut yang tidak ada fungsinya. Sedangkan Abang Hasan dibawa sak becak, tapi intisarinya yaitu mangkul, paham isnad mutasil, teori praktek sak dalilnya, dan 5 bab yang dinamakan jalan masuk surga, ya 2 itu. Sedangkan yang maksud sak becak tadi pernah digambarkan oleh Abah Nur Hasan. Abah Nur Hasan bertanya kepada seorang bocah, "Hile, sing mbok gawa kuwi sing mbok gegem apa?" Jawab bocah itu, "Emas Pak Kaji." Abah Nur Hasan bertanya lagi, "Coba lihat." Begitu dibuka genggamannya, ternyata benar emas, prongkolan-prongkolan kayak jagung. Lantas apa yang dibilang oleh orang-orang yang membawa 2 kontainer? Wah, itu bukan emas, itu kuningan, itu tembaga. Akhirnya dengan bocah yang genggam tadi, emasnya dibuang. Begitu dibuang ternyata ada ayam. Sedangkan ayam itu tahu kalau itu emas. Lalu emas dicucuk oleh ayam itu dan dibawa ke Mbok Rondo. Loh, ngopo to iki jenenge kok? Untuk ditukarkan dengan jagung. Pinter pitike tinimbang awakmu, pinter ayam daripada kamu. Ini apa itu? Tentang hadis 4 cerita asal usul hadis 49 hadis. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, Anda bisa memahami entah atau tidak, saya juga membaca pun juga bingung. Ini mana titik-titik yang memperkuat Islam jamaah itu, bagian yang mana saya juga bingung juga. Namun yang pasti keyakinan Mbah Todin ini bisa menjadikan semakin mantap dalam jamaah. Tapi bagi orang yang berakal sehat, berakal waras, insya Allah ini tidak bisa membingungkan ini. Bingung nih, opo sing menjadikan titik dia menjadi paham jamaah itu di mana? Kan membingungkan juga. Masalah hadis disamakan seperti diperes, dideplok dan lain sebagainya, itu kan ngawur. Ini menunjukkan benar-benar dia tidak pernah belajar tentang mustalah hadis. Saya tidak mengatakan kepada Mbah Nur Hasan, tidak, karena saya tidak tahu, tidak menjumpai beliau, tapi saya lebih pada Mbah Todin yang banyak ngawurnya. Dan keterangan ini juga menipu jamaah, artinya tidak ada jamaah sesama ulama sepuh, tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Maka penjelasan ini kiranya bisa membuat para saudaraku semua di Islam jamaah
Inilah contoh figur ulama sepuh Anda yang ternyata bulat seperti ini. Tidak ada satupun ucapan-ucapan dalil dari kaul-kaul ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, mutaakhirin atau mutaqaddimin, tidak ada. Tapi semua dirujukkan kepada Abah Nur Hasan. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات